Halo, selamat malam saudara, salam jumpa kembali di Kompas Malam. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Vidi Batlolone, inilah Kompas Malam di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, informasi pertama di Kompas Malam, polisi menangkap 2 kurir narkoba di Kelapa Gading, Jakarta Utara, beserta barang bukti 1,8 kg sabu. Polisi kini masih mengejar sang bandar. Buka. Yang penting ini ya. Mas ya? Dampingin Pak. Siap. 2 kurir narkoba ini tak berkutik saat ditangkap polisi di sebuah minimarket di Jalan Pulau Putri, Kelapa Gading, Jakarta Utara saat hendak mengirimkan sabu. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti 1,8 kg sabu, 6 butir ekstasi, dan 3 cartridge rokok elektrik yang berisi obat keras. Telah mengamankan 2 tersangka di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan barang bukti beberapa narkotika, diantaranya 1,8 kg sabu-sabu, 6 butir ekstasi, dan 3 vape yang diduga mengandung narkotika. Selanjutnya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti kami amankan. Peristiwa lainnya, saudara, Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. 2 pelaku ditangkap beserta barang bukti sabu. Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek sebuah unit apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan sebagai laboratorium tempat memproduksi sabu. 2 pelaku ditangkap yang berperan sebagai peracik sabu dan bertindak sebagai marketing. Pelaku memproduksi sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan. Di lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti 319 ml sabu cair dan 209 gram sabu padat serta beragam bahan kimia campuran. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg ephedrine murni. Adapun kegiatan dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Polisi masih terus mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kamar Lupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, kasus salah tangkap menimpa Ketua DPD Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar ST saat berada di pesawat Bandara Internasional Kuala Namu. Ia dituduh sebagai tersangka kasus judi online. Ya sekarang minta maaf, saya ditarik keluar tadi. Ayo, siapa tadi yang tarik saya keluar? Iskandar kaget saat beberapa laki-laki berpakaian preman didampingi petugas aviation security Bandara Kuala Namu dan awak kabin Garuda menyodorkan secari kertas berisi perintah penangkapan dirinya. Tuduhannya karena terlibat judi online. Insiden itu terjadi di dalam pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA193 rute Kuala Namu Soekarno-Hatta sesaat sebelum pesawat lepas landas. Iskandar telah mengajukan somasi melalui kuasa hukumnya kepada 4 institusi yang diduga terlibat kelalaian ini, yakni PT Garuda, Polrestabes Medan, Otoritas Bandara Kuala Namu, dan Aviation Security Kuala Namu. Sangkaannya itu adalah judi online dan lain-lain. Kemudian saya tanya lagi kepada kedua orang berpakaian preman dari kepolisian itu, saya tanya, apakah Iskandar yang mau tangkap Iskandar saya atau siapa? Tiba-tiba dari ujung Galbarata ada yang berteriak, salah katanya. Saya rasa itu dari pihak kepolisian. Polda Sumut menyatakan permohonan maaf kepada Ketua Partai Nasdem Sumatera Utara atas insiden yang terjadi di Bandara Kuala Namu hingga menyebabkan terlambatnya jadwal penerbangan. Kabid Humas Polda Sumut menyebut nama Iskandar yang diduga terlibat dalam kasus itu bukanlah Iskandar Ketua Nasdem Sumut. Dia juga menjelaskan surat yang dibawa oleh para personel tersebut bukanlah surat penangkapan, tapi surat perintah tugas penyelidikan kasus.
hasil daripada pengecekan ternyata inisial yang kami cari tidak identik atau tidak sama, tidak cocok dengan yang ada di manifest. Jadi terus terang waktu kejadian tersebut itu dilakukan untuk pengecekan, bukan melakukan penangkapan. Karena surat perintah yang dibawa anggota pun itu adalah surat perintah tugas. Saat ini polisi telah memeriksa 4 personel Polrestabes Medan terkait prosedur mereka dalam menjalankan tugas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keluarga mahasiswa Udayana yang ditemukan tewas di kawasan kampus melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Orang tua korban ingin mengetahui penyebab utama kematian putra tunggalnya. Lukas Triana Putra, ayah mahasiswa UNUD yang tewas di kawasan kampus, membuat laporan di SPKT Polresta Denpasar, Bali, Sabtu siang. Ia meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus kematian sang anak. Orang tua juga mengaku tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk begini masalah ini. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih bisa belum memberikan jawaban yang baik dan benar lah. Sementara itu, Saudara, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Kabinet Cakra, melakukan pemberhentian kepada 4 pengurus Himapol usai menjadikan peristiwa tewasnya mahasiswa FISIP UNUD sebagai bahan lelucon di media sosial. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Gusti Ngurah Alit Susantawiria, bilang nantinya akan ada sidang etik bagi mereka yang melakukan perundungan tersebut. Dan untuk penanganan itu untuk yang divisi sudah ditangani. Jadi sudah dilakukan, karena kebetulan dia adalah beberapa fungsionaris organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, itu mereka diberhentikan dari tingkat fakultas. Jadi untuk kelanjutannya itu nanti kita akan tentu harus ada sidang etik atau sidang tentang kekerasan yang nanti akan memberikan sanksi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Saudara, informasi terbaru terkait meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana di depan kampus FISIP, sudah ada jurnalis Kompas TV Nandang Astika. Nandang, selamat malam. Orang tua korban ini melapor ke polisi. Apa saja isi laporannya? Ya, selamat malam Pidi dan saudara. Memang pada sore tadi orang tua korban atau ayah dari mahasiswa dari kampus Udayana ini berinisial TAS telah sempat mendatangi ke SPKT Polresta Denpasar. Jadi orang tua korban melaporkan, kemudian juga mempertanyakan bahwa penyebab kematian dari sang anak ini seperti apa gitu. Jadi orang tua korban selain melaporkan peristiwa kematian juga memberikan atau lebih ingin tahu gitu. Jadi dari penyebab kematian dari sang anak itu sendiri. Seperti itu, Vidi. Baik, Nandang, tapi apakah sudah ada informasi dari polisi? Apakah polisi akan mendalami kasus ini atau polisi sudah mempunyai kesimpulan mengenai penyebab kematian? Ya, memang hingga malam ini kami belum mendapatkan pernyataan secara resmi dari pihak kepolisian, dan baik itu dari Polresta Denpasar maupun Polsek Denpasar Barat. Namun
dari keterangan yang sempat kami himpun juga bahwa polisi telah menerima laporan dari orang tua korban, kemudian juga tengah lakukan pendalaman mengenai laporan tersebut. Selanjutnya akan ditindaklanjuti bagaimana nanti proses selanjutnya untuk memastikan penyebab dari kematian mahasiswa berinisial TAS ini. Namun hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dan informasinya besok akan ada keterangan dari pihak kepolisian. Semoga besok dari pihak kepolisian ini akan memberikan keterangan sehingga ada titik terang sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kematian mahasiswa fakultas dari FISIP ini, jurusan sosiologi ini, Vidi. Baik, tapi dari yang Anda pantau di sana, apakah sudah juga ada pemeriksaan saksi-saksi begitu misalnya, Nandang? Ya, memang kalau dari pihak kepolisian seperti pada saat tadi sore ketika orang tua korban melapor, memang belum ada pemeriksaan saksi pada hari sore tadi gitu. Hanya dari ayah korban yang sengaja memang datang untuk melaporkan peristiwa tersebut dan kemudian ingin mengetahui kepastian atau ingin mengetahui penyebab dari kematian dari korban itu sendiri. Dan kalau mengenai pemeriksaan dari saksi, memang dari pihak kepolisian pun juga belum melakukan istilahnya belum melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa. Namun dari pihak kampus sudah melakukan koordinasi atau melakukan rapat evaluasi mengenai sanksi-sanksi yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang sebelumnya sempat diduga melakukan bullying atau melakukan pernyataan-pernyataan yang dianggap nirempati terhadap peristiwa tersebut. Dan juga dari pihak kampus telah informasinya juga mulai atau tengah memberikan sanksi kepada mahasiswa, terutama mereka yang berada sanksi untuk pemberhentian dari kegiatan atau aktivitas dari organisasi, misalkan dari sebagai anggota maupun pengurus dari organisasi di kampus, seperti itu, Vidi. Baik, tapi kalau dari pihak kampus sendiri soal peristiwa ini seperti apa? Apa yang disimpulkan oleh pihak kampus atau seperti apa, Nandang? Ya, memang kalau dari pihak kampus pun juga masih melakukan koordinasi atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan juga dari pihak kampus memang belum ada pernyataan secara resmi, walaupun pada 2 hari kemarin dan juga hari kemarin sempat memberikan pernyataan dalam bentuk rilis tertulis yang menyatakan bahwa pertama penyampaian informasi atau menyatakan bela sungkawa terhadap peristiwa ini, dan juga kemudian memberikan penilaian dan pengujian terhadap mahasiswa yang dianggap atau yang diduga memberikan pernyataan nirempati itu. Namun untuk pernyataan atau kondisi peristiwa itu sendiri pun dari pihak kampus juga belum berani menyampaikan secara resmi dalam pertemuan dengan awak media, seperti itu, Vidi. Baik, Nandang, terima kasih untuk laporan Anda terkait dengan insiden ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan kembali menggelar uji coba buka malam hari. Antusiasme warga terlihat sejak gerbang dibuka pukul 6 sore. Pada uji coba kedua malam ini, pengelola hanya membuka gerbang utara untuk akses pengunjung. Tiket dihargai Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Taman Marga Satwa Ragunan juga menawarkan fasilitas bugikar untuk berkeliling dengan harga Rp50.000 per orang. Warga antusias sejak Ragunan dibuka pukul 6 sore. Sebenarnya sih pengen tahu aja nih, kira-kira kalau di malam hari tuh hewan-hewan tertentu tuh gimana gitu ya suasananya, dari hewan-hewannya juga sama nggak kayak di Safari Night kan, karena baru pertama kali kan nih Ragunan Night nih ya gitu. Pengen ngerasain experience yang baru aja sih, karena sebelumnya kalau misalnya siang-siang kan panas ya, nah kalau kita pengen nyobain gimana sih Ragunan di malam hari ya kan. Saudara, untuk mengetahui keseruan wisata malam di Taman Marga Satwa Ragunan, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Andika Pratama. Niko, bagaimana uji coba kedua Ragunan malam hari ini? Apa saja yang ditawarkan kepada pengunjung Ragunan, Niko?
Vidi dan juga saudara, ada beberapa hal yang ditawarkan oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan dengan tema Night at Ragunan Zoo pada Sabtu hari ini. Di antaranya ini adalah feeding time. Ada beberapa hewan yang nokturnal atau berhidup di malam hari. Ini nantinya dia akan diberi makan oleh pihak pengelola. Dan tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua aktivitas feeding time oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan terhadap hewan-hewan nokturnal tersebut sudah usai. Dan sekarang sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, tentunya masyarakat atau pengunjung ini sudah diminta untuk kembali ke gerbang utama untuk nantinya bisa keluar secara tertib menuju ke kendaraan masing-masing untuk nantinya bisa keluar dari Taman Marga Satwa Ragunan, karena Ragunan dibuka malam hari. Ini dibuka hanya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sudah berada di depan, tepatnya kandang harimau Sumatera. Dan kalau misalnya kita bisa ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama, di sini merupakan kandang harimau Sumatera yang tentunya saat ini merupakan hewan yang aktif atau hewan yang aktif di malam hari atau hewan nokturnal. Ini sedang berkeliling. Namun kalau misalnya kita lihat tadi barusan di belakang saya dia selalu berputar-putar, Vidi. Namun kalau misalnya kita lihat sekarang ini dia sepertinya bersembunyi nih dari kamera Kompas TV. Dan kemudian kalau misalnya bisa digambarkan situasi tadi, ini ada beberapa hal lagi. Misalnya kalau misalnya ada warga yang ingin berkeliling di Taman Marga Satwa Ragunan pada malam hari, tentunya pihak pengelola menyediakan bagi kar. Ini satu orangnya dikenakan biaya sekitar Rp50.000. Dan kemudian ada beberapa spot-spot atau titik-titik tertentu yang bisa digunakan warga untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga. Dan kemudian pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga memberikan batas-batas di daerah-daerah tertentu terhadap hewan-hewan diurnal atau hewan-hewan yang beraktivitas pada siang hari, agar nantinya aktivitas masyarakat pada malam hari di pengunjung Ragunan ini tidak mengganggu hewan yang beraktivitas di siang hari. Tentunya kita masih nantikan bagaimana hasil evaluasi tadi yang sempat dikatakan oleh pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, bahwa ada beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan, terutama ini adalah penerangan. Kalau misalnya di aktivitas atau uji coba pertama Ragunan dibuka pada malam hari beberapa waktu lalu, tentunya penerangan ini masih menjadi catatan bagi pihak pengelola. Dan hingga saat ini kalau misalnya bisa kita lihat, penerangan pun juga sudah semakin baik. Tentunya masyarakat juga bisa melihat hewan-hewan nokturnal diberi makan pada malam hari oleh pihak pengelola. Untuk sementara demikian, Vidi kembali ke studio. Baik, sama saja kayaknya serunya mengunjungi Ragunan malam ataupun siang hari. Niko, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, keramaian lain di Bandung, ada Festival Asia Afrika 2025 di kawasan Asia Afrika Bandung. Hari ini sampai besok, dan festival dimanfaatkan warga Bandung dan wisatawan untuk menikmati pawai kesenian dan beragam kuliner. Saudara, inilah suasana malam di Asia Afrika Festival 2025. Warga memadati sepanjang jalan Asia Afrika menikmati beragam wisata kuliner. Wisatawan sebelumnya juga sudah memadati kawasan Asia Afrika pada Sabtu pagi untuk menikmati pawai budaya yang menampilkan kolaborasi seni dari berbagai negara Asia dan Afrika. Gelaran Festival Asia Afrika 2025 yang rutin dilakukan setiap tahun menjadi simbol persahabatan dan solidaritas antar bangsa. Untuk melihat kemeriahan Festival Asia Afrika 2025, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Reza Pratama dan juga Andri Iskandar yang ikut meramaikan acara di Jalan Asia Afrika Bandung ini. Reza, bagaimana kemeriahan gelaran Asia Afrika 2025 di sana? Apa kuliner yang jadi favorit di wisatawan di sana? Ya, baik Vidi dan juga saudara, selamat malam.
kalau Anda bisa dengar sayup-sayup di belakang Anda begitu ya, suara lagu dan juga musik, ini adalah salah satu panggung hiburan yang disuguhkan kepada wisatawan baik dari Bandung maupun dari luar kota Bandung dalam gelaran Asia Afrika Festival 2025. Selain hiburan panggung begitu ya, ada band, begitu juga ada tari-tarian dari kota kabupaten yang ada di Indonesia begitu dengan pakaian adatnya masing-masing. Kemudian kalau tadi ditanya apa kuliner yang paling menarik gitu, apa yang paling dicari. Nah, yang paling dicari adalah yang saat ini adalah yang dingin-dingin begitu ya. Karena tadi Bandung pukul 8 malam sempat diguyur hujan. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin saya akan mencoba mengajak Anda begitu ya untuk berbincang bersama dengan sejumlah wisatawan yang datang ke sini. Seperti apa sih menariknya gelaran Asia Afrika Festival 2025? Kuliner apa yang tadi dicari begitu? Nah, ini saya akan mengajak salah satu pengunjung begitu ya. Halo, selamat malam Ibu dan juga Bapak. Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Neni. Kalau Bapak? Bapak Aep. Bapak Aep. Ke Ibu Neni nih, Bu. Kalau hari ini kan ada gelaran Asia Afrika Festival 2025, Bu ya. Yang paling dicari, Bu, di kuliner yang ada di sini apa sih, Bu? Yang paling dicari kuliner di sini ya, yang pasti makanan ya. Utama makanan yang nggak ada di daerah saya, misalnya teh ya. Tapi ternyata kita nyari di sini. Nah, kebetulan kan di sini juga makanannya juga kan lumayan terjangkau juga ya, sama harga-harga yang sekarang. Terus lumayan enak-enak juga makanannya di sini gitu. Apa tadi Bu yang dicobain Bu makanannya? Kebetulan tadi kita sudah nyobain empek-empek. Sebenarnya pempek ada di daerah saya, cuman kan ini yang lebih enak ya. Kalau dari empek di daerah saya mungkin yang biasa, jadi nyari yang lebih enak empek-empek. Terus karena di sini kan kebanyakan makanannya makanan Nusantara ya, jadi nggak ada makanan ini. Terus udah empek kita beli kondok lagi ya, sama ayam apa yang tadi di bumbu merah itu aja. Kalau dari rasanya gimana sih Bu kuliner yang ada di sini yang tadi dicobain sama Ibu? Alhamdulillah enak, enak lah. Bu, boleh minta tanggapannya Bu terkait gelaran Asia Afrika Festival, kan tadi pagi ada pawai budaya, kemudian ada kuliner, ada panggung hiburan. Ini tanggapan Ibu sebagai warga Bandung seperti apa? Ini tanggapan dengan acaranya ini adalah acara yang unik, menarik ya, dan penuh edukasi. Karena kota Bandung itu terkenal dengan sejarah Asia Afrikanya. Dan juga dengan dengan adanya acara Asia Afrika Festival atau juga yang tadi Karnaval, itu juga sebagai acara apa namanya teh, hiburan untuk keluarga kecil ya maksudnya. Jadi untuk keluarga kayak saya bawa suami, bawa anak, itu kan nggak tiap hari ya, mungkin ada acara ini adanya setahun sekali. Tapi tiap tahun itu ada acara festival ini suka ada perubahan gitu. Jadi tambah lebih menarik gitu aja. Terima kasih Bu Nani waktunya bersama Kompas TV dan juga Bapak. Terima kasih Pak waktunya. Nah itu tadi Vidi dan juga saudara, memang yang paling dicari di sini tadi menurut salah satu pengunjung begitu yang berasal dari Bandung adalah PMP begitu ya, karena PMP yang dicoba Ibu sebelumnya ini memang tidak seenak yang dirasakan di sini begitu. Nah, selain panggung hiburan, kemudian ada kuliner, ada UMKM juga dari fashion begitu ya. Wisatawan atau warga Bandung yang datang ke sini bisa memilih baju begitu yang diinginkan. Kemudian selain itu pun setelah dari braga pendek ini di Asia Afrika Festival 2025, pengunjung bisa melanjutkan ke Jalan Braga yang memang banyak sekali atau berfoto-foto di daerah Braga begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah soal keamanan di para pengunjung. Sebaiknya memperhatikan barang bawaannya karena tadi sempat ada yang kecopetan. Begitu Vidi. Baik, banyak kuliner enak dan ramai sekali juga di Festival Asia Afrika Festival 2025 di Bandung. Reza Pratama, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, yang akan hadir usai jeda, Presiden Prabowo Subianto ancam menteri nakal 3 kali peringatan langsung reshuffle. Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo memperingatkan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar
Prabowo bahkan tegaskan tidak akan segan mengganti mereka jika peringatannya tidak diindahkan. Baru dan memberikan penghargaan kepada. Hal ini disampaikan Prabowo dalam prosesi sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung pagi tadi. Dalam pidatonya Prabowo menyinggung soal pergantian menteri akan dilakukan jika sudah 3 kali mendapatkan peringatan. Ia tidak akan mengasihani menteri yang nakal dan memilih mengasihani masyarakat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saudara, di tengah terpaan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Presiden Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pemimpin. Prabowo memujikan dana 7 pemimpin. Leadership. Pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Badan Gizi Nasional masih menyelidiki penyebab kasus keracunan 502 siswa di Cisarua, Jawa Barat. 2 SPPG yang menyediakan makanan ditutup sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk mengetahui penyebab pasti kasus keracunan 502 siswa di Cisarua, Badan Gizi Nasional meninjau 2 dapur penyedia makanan, yaitu SPPG Cisarua Jambu Dipa 1 dan SPPG Cisarua Pasir Langu. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua Badan Investigasi BGN, Karimah Muhammad mengatakan bahwa untuk penyebab pasti dari insiden keamanan pangan ini masih harus menunggu hasil dari uji laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setempat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat menjadi bahan evaluasi. Ia juga menyebut keracunan terjadi karena SPPG dinilai lalai dan tidak taat prosedur. SPPG yang lalai ditutup sementara dan hingga saat ini ada 106 SPPG di seluruh Indonesia yang ditutup sementara. Saya melihat yang di Bandung Barat itu semuanya kesalahan teknis. Semua tidak taat aturan SOP. Lebih banyak ke arah situ. Karena itu jadi bahan evaluasi kita. Dan oleh sebab itu mungkin SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempertanyakan standar keberhasilan program makan bergizi gratis. YLKI mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dengan jumlah makanan yang sudah diedarkan, melainkan juga memperhatikan peningkatan kualitas pemenuhan gizi oleh para penerima manfaat. Target siapa yang anak-anak ini benar-benar berhak dan benar-benar membutuhkan dalam proses pemenuhan gizi, di daerah mana, dan juga evaluasinya berapa lama untuk dilakukan pengukuran kembali status gizinya, itu kan harus menjadi indikator keberhasilan. Nah, ini yang saya lihat juga, makanya saya sering mengatakan bahwa pemerintah itu selalu mengatakan untuk status keberhasilannya itu sebagai kuantitas, bukan kualitasnya. Berapapun jumlah korban keracunan akibat menyantap MBG wajib menjadi bahan evaluasi. Pelaksanaannya pun harus dibenahi agar tujuan program makan bergizi gratis untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif bisa terwujud. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperingatkan pegawai Bea Cukai tak nongkrong di kedai kopi menggunakan seragam. Purbaya mengancam bakal beri sanksi pemecatan. Purbaya membacakan beberapa laporan usai 2 hari membuka hotline Lapor Pak Purbaya via WhatsApp, dan salah satu laporan tersebut menceritakan petugas pegawai Bea Cukai yang nongkrong di kedai kopi dan membicarakan aset mereka. Purbaya pun mengecam tindakan tersebut dan peringatkan pegawai Bea Cukai agar tak mengulang hal yang sama atau dipecat. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Saudara, usai jeda akan ada informasi kejar-kejaran dan letusan tembakan peringatan terjadi saat polisi menangkap pasangan suami istri tersangka bandar narkoba di Mesuji, Lampung. Terima kasih Anda masih di Kompas Malam. Saudara, kejar-kejaran terjadi saat tim Satres Narkoba Polres Mesuji menangkap pasangan suami istri tersangka bandar narkoba di Mesuji, Lampung. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Tim Satres Narkoba Polres Mesuji mengejar pasangan suami istri tersangka bandar narkoba di Talang Batu, Mesuji Timur, Lampung. Terjadi kejar-kejaran saat kedua tersangka berusaha kabur ke perkebunan. Polisi melepas tembakan peringatan. Pasutri berinisial D dan M akhirnya diringkus polisi. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah klip sabu siap edar. Sebelumnya, Saudara, pada Selasa lalu polisi sempat menggerebek kedua tersangka namun diserang warga. Berapa tersangka Pak Kasat? 2, suami istri. Mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita temukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Saudara, kami akhiri Kompas Malam sampai di sini. Kami juga ingin mengingatkan Anda, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saudara, terima kasih telah menonton Kompas Malam. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.